Sepakan first time, sundulan kepala, sudut sempit, sampai gol akrobatik, Jean-Pierre Papin bisa melakukan itu semua. Dia merupakan sosok penyerang terbaik yang pernah dilahirkan Prancis, di mana kehebatannya diakui dengan sebuah penghargaan Ballon d'Or yang diperoleh pada tahun 1991. Papin berhasil mencetak 30 gol dari 54 pertandingan untuk timnas Prancis. Catatan tersebut menjadi rasio yang jauh lebih baik dari Karim Benzema dan Thierry Henry. Sebagai penyerang yang memiliki naluri gol alami, Papin sampai dijuluki sebagai Mr. Goal. Bahkan dengan kehebatannya itu pula, dia menjadi manusia pertama yang dihargai senilai 10 juta pounds. Jean-Pierre Papin lahir di Prancis pada 5 November 1963. Sebagai bocah yang gemar bermain sepak bola, ia memiliki cita-cita menjadi superstar lapangan hijau. Suka atau tidak, aku akan menjadi pesepak bola profesional. Jawaban Papin yang berusia 13 tahun ketika ditanya ibunya tentang cita-cita saat sudah dewasa nanti. Papin memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ia merasa memiliki bakat dalam mencetak gol. Hal itu sudah dibuktikannya di banyak pertandingan amatir semasa kecil. Sayangnya, ia sempat mendapat penolakan dari sang ibu. Ibunya meminta Papin untuk fokus menempuh pendidikan agar saat dewasa nanti dapat menjadi pengacara. Setelah mendapat penolakan dari ibunya, jalan Papin untuk menjadi seorang profesional kembali terjegal. Kali ini, semesta seolah tidak mengizinkannya untuk berlari di atas lapangan. Hal itu terjadi setelah dirinya terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil. Menurut saksi saat itu, Papin bisa saja kehilangan nyawa. Beruntung, ia hanya mengalami luka serius di kakinya. Namun bukannya berpikir untuk berhenti bermain sepak bola, tekad Papin untuk menjadi superstar lapangan hijau malah kian bulat. Pria yang kini berusia 60 tahun itu justru berpikir bahwa keselamatan yang didapat saat kecelakaan adalah petunjuk baginya untuk terus semangat mengejar mimpi menjadi pemain sepak bola. Setelah menjalani pengobatan yang tergolong lama, Papin baru benar-benar nyaman berkarir di usia 21 tahun. Saat itu, dia bergabung dengan tim Divisi 2 Prancis, Valenciennes. Di tim tersebut, kemampuan mencetak gol Papin terus terasah. Dia tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalami lonjakan karir yang sangat mengagumkan. Berhasil mencetak 10 gol dari 12 pertandingan membuat raksasa Belgia, Club Brugge, memboyongnya pada tahun 1985. Sebuah peningkatan luar biasa. Secepat akselerasinya di atas lapangan yang membuat Papin langsung mendapat kesempatan tampil di ajang Piala Dunia tahun 1986. Papin yang baru berusia 23 tahun merasa sangat senang karena bisa mencetak 2 gol dari 4 pertandingan yang dijalani di ajang Piala Dunia bersama dengan bintang sekelas Michel Platini. Menyusul penampilan yang sangat mengesankan bersama klub Brugge dan timnas Prancis, tujuan Papin akhirnya tercapai, yaitu kembali ke kompetisi tertinggi tanah kelahirannya. Berhasil mencetak 33 gol dari 45 pertandingan untuk klub Brugge, membuat petinggi Marseille, Bernard Tapie, tertarik untuk memboyong Papin. Padahal sebelumnya ia sempat dikabarkan bakal segera bergabung dengan AS Monaco. Menurut sumber yang beredar, Papin mengaku terkesan dengan proyek Bernard Tapie, sekaligus tergiur dengan gaji yang ditawarkan oleh klub yang bermarkas di Stade Velodrome tersebut. Keputusan untuk bergabung dengan Marseille ternyata berbuah manis. Dia menjadi andalan tim dan muncul sebagai pencetak gol paling ganas di Prancis maupun Eropa. Selama 6 tahun membela Marseille, Papin sukses mencetak 16, 23, 33, 38, 36, 38 gol setiap musimnya. Untuk catatan di 4 musim terakhir, ia mendapat pengakuan sebagai mesin gol paling berbahaya di benua biru. Papin memiliki pergerakan yang sangat lincah. Ia bisa memanfaatkan peluang dari berbagai sudut, sekaligus memiliki penyelesaian akhir yang sangat mematikan. Saking seringnya mencetak gol melalui sepakan voli spektakuler,
orang-orang kemudian menjuluki jenis gol tersebut sebagai La Papinade. Dalam sebuah wawancara, Papang menjelaskan bila dirinya memang memiliki bakat alami untuk mencetak gol. Namun untuk menciptakan gol voli spektakuler secara rutin membutuhkan latihan yang tidak sebentar. Dia melakukan latihan selama berjam-jam dengan kiper cadangan Alain Casanova. Selain itu, kepercayaan diri dan keyakinan untuk dapat mencetak gol juga menjadi senjata rahasianya. Ketika aku berada di depan gawang, tidak pernah ada keraguan. Itulah yang aku lakukan setiap hari dalam latihan sebanyak ratusan kali. Itu semua kemudian menjadi alami. Musim terbaik Papang bersama Marseille barangkali terjadi pada 1990-1991. Sebab selain sukses mempersembahkan trofi Liga, dia juga mencetak total 36 gol dari 50 pertandingan. Kemudian Papang juga mengantar Marseille melaju hingga ke partai final Liga Champions Eropa. Buah dari keganasannya di depan gawang, nama Papang dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or tahun 1991, mengalahkan sosok Lothar Matthäus hingga duo Red Star Dejan Savicevic dan Darko Pancev. Bermain untuk Marseille bisa dibilang sebagai puncak karir Papang, sebab setelahnya dia keluar sebagai pemain termahal dunia dengan nilai 10 juta pounds saat diboyong AC Milan pada tahun 1992. Papang menjadi manusia 10 juta pounds pertama di dunia yang diproyeksikan Milan untuk berduet dengan Marco van Basten. Namun meski berhasil mempersembahkan 2 trofi Scudetto dan 1 Liga Champions Eropa, Papang merasa kurang puas saat berkarir di Italia. Catatan golnya sebagai predator terganas di Eropa cuma menyentuh angka 18 dari 40 pertandingan Serie A. Di musim terakhirnya bersama Milan, Papang menyadari bahwa strategi bertahan yang dimainkan Fabio Capello kurang cocok dengannya. Di gelar Scudetto tahun 1994, Milan cuma mencetak 36 gol dengan nama Daniel Massaro muncul sebagai top skor klub melalui perolehan 11 gol. Meski Papang duduk di tangga kedua top skor klub, ia cuma bisa menyumbang 5 gol saja. Pada akhirnya, pendekatan defensif yang dilakukan Capello membuat Papang hengkang ke FC Bayern. Nahas, dengan bayaran 2 juta pound saja, performa Papang ikut merosot tajam. Ia hanya mencetak 6 gol dari total 40 pertandingan sebelum akhirnya pulang ke kompetisi Perancis pada tahun 1996. Apes bagi Papang, saat ia berada di puncak performa, Prancis gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 1990 dan 1994. Namun saat performanya sudah turun, namanya tidak dipanggil ke ajang Piala Dunia 1998, di mana saat itu Prancis keluar sebagai juara. Sempat bergonta-ganti klub dan rehat selama beberapa tahun, Papang akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2009. Terlepas dari ketidakberuntungannya di tim nasional Prancis, Jean-Pierre Papang tetap layak disebut sebagai predator terbaik yang pernah dilahirkan tim ayam jantan. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.